Orang yang mati syahid insya Allah surga. Ya kecuali ada penghalang lah, utang atau durhaka pada orang tua dan sebagainya. Tapi tetap pada ujungnya masuk surga. Ya, bahkan tanpa hisab bisa jadi. Yang kedua juga bayi yang meninggalkan kuburan itu dimuliakan oleh Allah. Orang tuanya pun dijamin masuk surga. Kalau ikhlas, kalau sabar, ya, karena anak ini menjadi tabungan yang kalau dalam riwayat, kan anak ini pasti masuk surga. Jadi anak yang meninggal sebelum balik itu pasti masuk surga. Belum ada tuntutan, belum ada dosa. Maka ketika disuruh masuk oleh malaikat ke surga, nak masuk, enggak, pegangan pintu surga itu. Saya enggak mau masuk sebelum orang tua saya ikut masuk. Maka kemudian baru masuk kalau dua orang tuanya dihadirkan. Makanya ya, bapak-bapak yang punya istri hamil lalu ke kuburan, betul-betul ikhlaskan, sabar. Insya Allah itu Allah menyiapkan balasan. Ya. Pasti itu. Ya. Jadi sudah disiapkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini Bapak hadirin sekalian, siapa yang boleh atau yang wajib dimandikan dan siapa yang tidak boleh untuk dimandikan. Berikutnya asyratul usul. Syarat-syarat orang yang memandikan jenazah, ya. Jadi surutul wasil. Surut ya, syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, muslim atau muslimah. Ya. Yang kedua, berakal. Jangan orang edan disuruh mandiin mayit. Ya. Yang ketiga, baligh. Ya. Baligh. Jadi sudah dewasa. Jangan anak-anak suruh mandiin. Yang berikutnya, ya, jujur dan shalih. Jadi orangnya jujur. Yang berikutnya amanah. Ya. Kenapa amanah ini menjadi syarat? Karena seganteng-gantengnya orang, secantik-cantiknya orang, kalau sudah telanjang itu kelihatan jeleknya, apalagi sudah mati. Ya, sudah mati itu sudah kelihatan jeleknya. Maksudnya tidak seindah ketika dia hidup. Ya. Apalagi sudah mati, wis korengnya kelihatan semua. Ya, apanya pokoknya jeleknya itu ya ada. Maka yang memandikan mayit itu mesti amanah. Kalau nggak amanah, wah dia keluarkan, dia sebarkan, wah itu udah nggak boleh mandiin mayit lagi tuh. Ya, karena dia tidak bisa menjaga aib daripada si mayit. Ya, kan kadang begini, ada mayit ketika dimandiin gosong, jadi hitam kulitnya. Oh, yang mandiin mayit dia sebarkan, waduh, saya tadi mandiin mayit, kulitnya gosong. Nah, kulit gosong itu kan di antara tanda su'ul khotimah. Itu nggak boleh, karena akan jadi sakwa sangka orang. Berarti ini mayitnya su'ul khotimah. Gitu. Pokoknya diem, jaga mulutnya, ya, jaga mulutnya. Jadi mandikan mayit, kudu jujur. Yang terakhir, ya, tahu hukum memandikan jenazah, ya. Jadi tahu bagaimana memandikan jenazah. Saya sudah cerita kemarin bukan ya? Di kitab Fawaidul Mukhtarah itu diceritakan. Ada satu kampung
ya, kedatangan seorang syekh pakai jubah, pakai ya gamis, sorbannya inilah. Disangkanya ini kiai atau habib lah oleh orang-orang. Padahal dia cuma gaya doang, biar diterima. Itu dulu di Klender banyak kayak gitu. Ya, saya dengar langsung dari Ustadz apa Kiai Astagfirullah namanya, mantan MUI Jakarta itu. Ya. Jadi banyak yang menemui beliau Habib-Habiban. Jadi bukan Habib beneran itu. Biasa itu atau kiai-kiaian lah. Kasih duit udah. Nah, ini di Fawaidul Muhatarah ada cerita kayak gitu. Nah, karena dianggap dia berilmu, kebetulan ada yang meninggal. Biasanya ngambil yang mandiin itu dari desa tetangga, karena ini ada syekh di situ, syekhnya yang diminta mandiin. Padahal ini ya syekh jadi-jadian. Karena nggak ngerti, udah ayo mandiin di mana? Ya dekat sekali saja, dekat sungai, biar saya enak mandiinnya. Disiramlah, dia ditutup, pokoknya nggak boleh ada yang lihat ya. Cukup saya saja yang ngerjain. Oke. Orang-orang cuma nunggu di luar saja. Ini si syekh-syekhan ini, waduh bingung ini gimana. Dia coba kan mandiin itu, set. Pas lagi ini mayitnya apa jatuh ke sungai. Ya, bingung dia. Masuk. Gimana ini? Udah sungainya kenceng kan. Akhirnya ditunggu lama, ya kan? Ya, gimana Syekh? Udah, ya. Mana mayitnya Syekh? Sudah terbang ke langit. Itu di Fawaidul Mukhtarah itu. Jadi kisah bagaimana soal ilmu memandikan jenazah. Jadi memang harus tahu. Makanya semua kita harus tahu ilmunya mengurusi jenazah. Ya. Lalu siapakah yang harus memandikan jenazah? Kalau mayitnya laki-laki, yang pertama adalah laki-laki yang masih ada hubungan keluarga. Kalau mayitnya laki-laki, kakaknya kah, adiknya kah, orang tuanya kah, anaknya kah. Yang nomor 2, istrinya. Ya, sebetulnya istrinya cukup kalau 4. Ya, nggak usah dibantu yang lain. Ya, cuma karena Pak Haji istrinya 1 ya harus dibantu yang lain. Nabi itu dulu ketika wafat yang memandikan istri-istri beliau. Jadi kalau bapak pengen tidak merepotkan orang, minimal istrinya 3. Cukup mereka kerjasama untuk mandiin kita. Yang 1 megang selang, yang 1 megangin badan kita, yang 1 yang beres itu. Cuma kayaknya itu mimpi saudara-saudara. Mimpi yang takut terlaksana. Ya. Nomor 3, kalau tidak ada yang tadi, loh ya, maka laki-laki lain yang tidak ada hubungan kekerabatan itu amil di sini nih. Jadi sebetulnya yang utama tadi kerabat, adiknya, anaknya, kakaknya, bapaknya, ya, cucunya, ya. Baru ketika tidak ada semua, ya, perempuan yang masih mahram, kakaknya yang perempuan, adiknya yang perempuan, ibunya dan seterusnya. Ya, baru. Kalau jenazahnya perempuan, urutannya adalah yang pertama suaminya. Jadi kira-kira bapak dulu apa istrinya dulu yang mati nih? Kalau tadi kan kayaknya bapak dulu nih.
Ah, barengan. Terus mandiin bareng-bareng dong. Yaitu banyak yang pasangan suami istri begitu. Ya, matinya bisa bareng itu. Ada yang jam 8 mati istrinya, suaminya jam 10. Jadi mayat si istri lagi diurusin, diurusin tuh ya, dimandiin. Suaminya mati. Ya, soulmate banget. Kalau saya punya adiknya nenek itu beda hari, kalau nggak salah ya. Hari ini istrinya kalau nggak salah hari Jumat suami. Ya, jadi itulah soulmate-nya. Jadi kalau jenazahnya perempuan maka yang memandikan adalah suaminya. Karena suami itu boleh melihat seluruh bagian tubuh istrinya tanpa kecuali. Baru kemudian perempuan yang masih mahram, ya, kakaknya, adiknya, anaknya, orang tuanya, neneknya. Baru nomor 3, perempuan yang tidak ada hubungan keluarga. Ini baru hamilah, hamil perempuan nih. Ini baru, ya. Jadi kalau misalnya suaminya ada, tapi nggak bisa mandiin, nah hamil ini ngasih petunjuk aja, ya, ngasih petunjuk aja, pakai voice-nya, pakai WA aja. Pak, sudah dibeginikan. Selanjutnya begini. Tinggal ngasih petunjuk saja sebetulnya. Ya. Jadi yang nomor 3, kalau suami nggak ada, perempuan yang mahram nggak ada, maka perempuan yang tidak ada hubungan. Kalau tidak ada semua, baru laki-laki yang masih mahram. Ya, laki-laki yang masih mahram. Ya, seringkali di kita itu anaknya maupun laki perempuan ikut, ya sebetulnya nggak apa-apa kalau mahram, tapi yang penting nggak melihat aurat besarnya, ya paling nggak kalau perempuan dari sini ke dengkul jangan kelihatan, ya kalau mahram yang beda jenis kelamin, kan kadang begitu kan, anaknya laki perempuan ikut mandiin juga, ya nggak apa-apa. Asalkan tadi aurat besarnya tidak tampak, tidak kelihatan. Apalagi kalau laki-laki berarti ya pusar sampai dengkul itu jangan sampai kelihatan, itu saja. Ya. Sehingga terjaga kemuliaan daripada si ahli kubur, si mayit ini. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Halo, masih sadar?